Halo Cah, iki belajar mulai ngevlog meneh. Salam dulu ya. Selalu semangat Cah. Semangat belajar setiap hari. Jaga kesehatan selalu dan silaturahmi selalu. Itu Cah. Jadi iki pagi ini aktivitas Umilik ntar tak ceritain ya. Jadi ini salah satu ruang rumah Umilik di belakang. Terus sekarang jam hampir setengah 9. Ica tak pamer ke ya, pagi ini Umilik sarapannya ini kentang, sayuran, sama telur dan ayam. Pagi ini tadi sebelumnya disiapin sama Tante Ririn kopi biasa, terus ini tadi roti gandum. Ngono Cah, pokoknya mesti jaga kesehatan terus untuk Umilik yang usianya sudah di atas 50 tahun lebih. Tak balik ya. Iki tak sambil sarapan ya Cah. Mau jadi aku Umilik karo pamer ya mau sarapan ngono kuwi, jadi aku bentinane ya wis njogo awak sing penting so sehat. Alhamdulillah ya karo Gusti Allah diparingi selalu bugar setiap harinya. Aktivitas Umilik setiap hari ya seperti umumnya orang lain, pagi bangun jam 4:30, terus sujud subuh, terus biasanya usai sujud subuh biasa buka YouTube, di situ cari kayak ada pengajian, lihat tayangan-tayangan religius. Ini itu wong kok siapapun pasti akan lari ke sana. Itu udah panggilan instinktif, itu panggilan naluriah itu siapapun. Tapi kalau orang misalkan usia sudah mulai kepala 4, itu awal-awal tanda-tanda untuk menjadi orang harus mengarah kemana. Terus tapi biasanya usia 50 tahun itu menjelang 50 tahun bahkan itu sudah punya kesadarannya sendiri. Orang itu sudah rindu kepada kedalaman dirinya, kebatinannya. Jadi biasanya orang terus bertumbuh lewat proses-proses begitu, umumnya begitu. Dan Umilik mengalami hal yang normatif seperti itu. Terus biasanya kadang tidur sebentar, 30 menit, 15 menit, terus bangun antara jam 6:30, jam 7, gerak-gerak badan. Kadang ya buka pindah ruang di ruangan lain, terus biar puas melihatnya di YouTube-nya di TV. Jadi paling begitu. Terus baru persiapan mandi, terus persiapan sarapan. Jadi nanti hari ini apa yang harus dilakukan persiapan, misalkan seperti hari ini tanggal 14 hari ini itu ada jadwal jam 9 nanti ada salah satu ada 2 orang partner Umilik yang mau ketemu, nanti ngobrol sekitar jam 9. Itu Mas Dodot dan Mbak Ari. Kalau Mas Dodot itu awakmu Cah iso lihat di tayangan di Saling Berguru, itu sudah pernah di profile itu namanya Mas Dodot, dulu dosen di salah satu universitas besar lah di Jakarta, dan sempat diberi beasiswa S2. Terus kemudian satu waktu dia cerita bahwa dengan ketemu Umilik di sebelumnya itu mempengaruhi hidupnya, dan kemudian akhirnya pindah ke Semarang, dari Jakarta pindah ke Semarang dan memutuskan sampai sekarang di Semarang. Dan sekarang usahanya ya alhamdulillah ada beberapa PT, ada beberapa CV, dan hidupnya sudah sangat mapan. Dan hari ini Mas Dodot itu termasuk Mbak Ari juga nanti yang ketemu itu yang sekarang jadi infakor, infakor ya, yang berkontribusi atau yang menginfaki, mensodakoi Umilik ini setiap hari. Seolah-olah dulu Umilik diminta sebagai
pendamping atau sebagai mentor. Halo ya, putuku nggak apa-apa. Cucuku cucuku karo mbak-mbak ya wis ana karo domakmu ra apa. Aktivitasku yang ngene. Jadi dapurku rumah iki mbak-mbak anak-anakku tak kon mak ning kene sik wae karena ning kene kebetulan di tempat Om Willy ada tukang masak jadi memudahkan anak-anakku untuk ben konsentrasi ngurusi bojo-bojone sik putra-putrane terus karo ben konsentrasi persiapan di hari ini aktivitasnya di bisnis apa. Nah balik lagi, jadi aktivitasku seperti itu ya wes sesantai itulah. Nanti jam 9 ketemu Mas Dodot yang tadi aku cerita, itu salah satu orang yang memberi rezeki setiap bulan kepada keluarga kami, keluarga Sasongko, terutama diriku. Terus Mbak Ari juga begitu. Oh ya, Mbak Ari ini salah satu kawan atau dulu karyawanku yang terus berproses dan bagus banget, dan kemudian sekarang punya bisnis, ada beberapa bisnis, bikin beberapa CV juga, dan sekarang ya dengan hidup yang lumayan mapan. Dia kompetensinya salah satunya yang paling ekosistem yang Om Willy bangun itu, yang kita butuh dari Mbak Ari itu adalah dia itu oleh teman-teman diminta untuk belajar tentang dunia perpajakan. Jadi di ekosistem Om Willy itu ngurusin pajak sangat serius, karena bisnis kita di ekosistem itu sudah lumayan banyak, dan kemudian teman-teman dengan proses kreatifnya mereka dan berhasil, alhamdulillah berproses ada running itu, dan kemudian kesadaran untuk membayar infak kepada negara itu jadi kesadaran penuh sekarang. Jadi kami punya metode berpikir, misalkan kalau bagaimana kita tidak keberatan membayar pajak misalkan gitu. Selain tentu saja di dalam bisnis tempat Om Willy itu ada standarisasi di awal ketika bisnisnya udah mulai running, yang selalu kita ingatkan, Om Willy ingatkan tuh, satu, pertama harus bayar infak minimal 2,5%, terus kita beri standarisasi 3%. Itu namanya kita sebut sebagai kebaikan non sistemik. Jadi ini kalau sudah keluarkan uang itu ya jangan dipikir, karena itu menjadi haknya 8 asnaf itu, 8 golongan yang berhak atas rezeki yang dititipkan kepada kita. Kedua, kita minta teman-teman di jaringan rumah usaha, atau sekarang teman-teman dikembangkan dengan namanya Juruhub itu adalah yang kedua, selalu membayarkan sedekah atau infak kepada proses pembelajaran siapapun, bisa dari relawan, bisa dari magang, bisa dari lingkungan orang-orang di sekitar kita yang memang mau belajar di tempat kita, bisa entertain ketika kita bikin event. Nah ini disebut sebagai kebaikan tersistem, karena semua yang dikeluarkan itu nanti harusnya bisa dikonversi. Kebaikan itu bisa dikonversi, bahwa seolah-olah di awalnya itu hanya mengeluarkan, tetapi teman-teman lain itu juga memikirkan bahwa orang yang mengeluarkan itu suatu saat juga harus dibayarkan kebaikannya itu. Terus yang berikutnya adalah ketika yang kita selalu membuat kesepakatan baru adalah, dan ini lumayan kalau teman-teman jaringan rumah usaha di sebelum pandemi itu bisa sampai ratusan anak yang diasuh. Yang ketiga ini adalah mengasuh orang-orang yang butuh. Jadi bisa yatim piatu, bisa dari anak-anak magang, dari manapun sih sebenarnya, siapapun yang mau datang yang kepada kita, tapi disyaratkan di sini modelnya cantrikan gitu. Model nyantrik kalau teori zaman dahulu nyantrik, tapi kalau zaman sekarang ya namanya internship atau magang gitu. Yo intinya magang itu ya pokoknya di sini suruh di awal adalah mengenalkan diri. Jadi bersih dulu.
Terus kesadaran yang dibangun pertama kali adalah pertama tentang membaca, kedua tentang pelajaran memahami orang lain dan sekaligus memahami diri sendiri. Teorinya kalau di kita namanya belajar tentang empatik itu. Nah, pelajaran empatik itu rupanya yang menjadi dasar yang kemudian jaringan rumah usaha berkembang dengan kesadaran-kesadaran saling memahami orang lain itu, yang akhirnya nanti jadi ilmunya di kita namanya pelajarannya adalah ukhuwah itu, atau ukhuwah itu persaudaraan gitu, seduluran gitu. Makanya kalau di teori seduluran nanti kita bedah sendiri ya, karena kalau ukhuwah itu kan ada 4 hal unsurnya nanti, karena teori tertinggi ukhuwah itu kan saling harus memberi jaminan gitu. Itu kalau di teori para kiai sepuh biyen di zaman Jawa lawas itu bagus banget. Kalau sekarang di agama apa namanya, tafakul apa kok, takaful boleh, tafakul boleh, takaful boleh, terserah. Itu hanya masalah bahasa. Itu Cah. Jadi balik lagi bahwa teman-teman kita di ekosistem ini terus berproses. Om Ili terus belajar terus, dengan sekarang usia 50 lebih ini terus menuntut belajar. Lawang itu sudah jadi belajar bagi Om Ili, sudah jadi kesenangan. Jadi ya piye Kak, wong sudah dengan usia yang sekarang ini, proses kerja Om Ili kan sudah dari, kalau dibilang ya dari SMP sebenarnya bekerjanya. Tapi kalau membangun bisnis itu dari usia 25-an lah, 25 ketika aku nikah. Di awal itu tidak ada pilihan lain kecuali memaksa diri bisnis, karena nggak ada skill secara khusus ya, secara kompetensi khusus nggak ada ya. Akhirnya belajar dengan cara terbata-bata di bisnis, dan ya karena tekun aja lah Om Ili itu, karena memang istiqomah aja, yang pasti karena konsisten aja lah. Pokoknya kalau sekarang yakini bahwa apapun yang kita lakukan secara istiqomah, secara konsisten itu ya pasti menghasilkan. Itu kata agama kok, soalnya itu kata piyai sepuh biyen dulu itu mengatakan, so apa-apa ki sing temen le, apa-apa ki bangun apapun nek arep kekancan ya sing temen, nek arep bangun makarya itu kerja makarya namanya, itu ya sing temen itu setia, loyal. Mungkin ngono sih ya Cah, iki karo tak sambi-sambi mangan sih ya Cah. Engko tak sambung sedilek sik aku tak ngemplok iki Cah, kentang Cah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak stop sik ya. Kok sambungnya. Cah tak terus ki ya Cah, aku wis rampung mangan ki. Saiki wis jam tak delok iki jam piro ki. Jam 09.00 ki. Ki aku jam 09.00 kurang iki janjian karo sing jebut Mas Dodot karo Mbak Arimau ya Cah. Tak kenalke engko ben ngerti raine Ari kaya apa, raine Dodot kaya apa. Dodot ki Cah akademisi, nek Ari Cah kampung tapi terus berproses. Saiki sing jeneng Ari ki militansine sangar, terus cara berpikir sangar, wis kaya akademisi malahan saiki. Yang dulu marginal kaya aku ngene iki akhirnya berproses. Kok kenalke jenenge Mbak Ari. Keren sih. Kok ki sing mangan kae mbak sing masak loro kae. Ae. Kayak nguntal kowe. Oh, ning kene ning Om Ili bendino sing masak wong loro. Alhamdulillah, sik tak. Balik ya. Sing mangan ki putuku ki. Ki Cah, halo Dek. Ayo ajak. Gimana kayak ngekek iki penjajahku urip iki. Ini setelah bojoku jadi penjajah hidupku. Terus kemudian anakku, ya hati-hati, anakku jadi penjajah. Saiki bojoku ora dadi penjajah, dadi supporting system. Anakku jadi supporting system. Saiki putuku jadi penjajah. Ya, baik, betul. Wis.
Kacang Ya gedok Allah mau. Gusti. Mau. Dadah Mbakku. Dadah, dadah. Dadah Mbakku. Ya juga teh piye jajal. Satu, tang tang tung tang. Saya juga cek. Tang tang tung tang tung tang tung tang tung. Kecah, piye jal. Ngene iki rak dadi penjajah wis ra mungkin eta. Ngene bocah iki kacau iki. Coba. Kacang boleh. Ya. Wis tinggal lah. Mbah Mar kerja. Wis. Ki sing tukang masak. Ki do mangan ki, do nguntal ki. Ufa ki sing ngarepe dadadae ngarep ki sing ngomong Kirana. Terus sing nduli kae, apa sing ngomong sapa? Kanaya. Kanaya. Jadi anake nomor 1 loro ki, nomor 1 di ngomong karo sing iki apa sing ijo kae sing ngomong anake Ani sing nomor loro. Sayang sik. Ki lucu. Wis ah buah. Mau nonton TV ngono jarine ki cah nggonku ya metu. Ki jenengmu sapa? Gilang. Iki sing tak sebut sebagai cah nyantrik ngene iki lha iki resik-resik sik. Setengah tahun lah maksimal. Go resik-resik sik. Kimone. Kowe lulusan apa, Le? SMA derajat. Derajat SMA, Iya. terus kemudian cah meleri terus jadi nyales Honda ya, nyales kendaraan ya aku ya. Iya, pernah nyales di Honda. Wih, terus ki yo, nggak play iki, tak kere-kere, ki mau nih kere saya wis so mulai nyambut gawe ki, sing rambut abang ki tak dodol cah, ki mangan terus ya le, ayo cah rambut abang ki keamanan nih kene karo sekaligus bocah Ani si resik-resik, ki mau sing tak ceritake dadi ana cah magang ning kene iki saka kampung. Ki ndelok lah. Jenenge Raffi iki anake mbake sing mau mangan mau sing masak mau. Iki piye le kowe lulus apa kowe? Lulus SMP 11. Sing bater lulus SMP. Lulusan SMP 11 11. Saiki samane di sini. di sini. Kowe cah samane di sini emang mau milih duwe iso ngek ijazah kowe ora iso dihapusi milik kowe. Sana tamu nih sekolah. Engko berarti ana tamu kita. Oh, udah kayak itu kok, wis mulai anu. Tak terus ngono ya, Cah. Oh, sak duduk sik. Ki ning keamanane kene posko keamanan, ki CCTV. Jadi iso dipantau kabeh posisine ning ndi, ruang-ruang ning ndi. Wis ki cah nyapu ketok, cah iki ketok. Cah. Terus ki sebelah posko ki musola. Tak pameri cah nang rumah Sasongko. Engko kapan tak jak home tour atau host tour. Ning kene rumah Sasongko ki terbagi 4 bagian. Bagian pertama jadi semacam tempat belajar atau co-working space atau apalah namanya. Terus kanggo publik, area publik, terus kemudian area rumah tanggaku, terus kemudian ketiga omai Anis, rumahnya Anis, dan ada usahanya juga, ada beberapa teman yang belajar di situ, terus terakhir omai atau rumahnya Salma anakku sing nomor loro. Tapi pintunya sudah sendiri-sendiri semuanya sudah dengan tempatnya masing-masing, privasinya masing-masing, jadi tidak berkaitan dengan tempat-tempat lain. Iki Mas Dodot iki wis rawuh iki cah sugih montore apik banget, omahe karo omahku sing ning kene apik omahe dheke, tapi masih sederhana, naiknya masih motor. Entah sing tak bilang akademisi iki cah omahku induk iki. Terus kalau lihat bagian samping sini masuk ke coworking space-nya. Terus nanti ada bagian di luar rumah ini atau kawasan ini, kita beli satu tempat di sebelah itu untuk ada tempat belajar lagi. Inilah proses yang kita bangun sih. Aku meh kenal Mas Dodot. Nah, kira Mas Dodot.
Mas Dodot aku disiplin ngevlog iki. Bener-bener ngedan iki wis proses. Keren Mas. Si tak balik Cah. Ki Cah. Ki asmane Mas Dodot sing tak critakake iki Cah. Halo. Ya, kenalke diri Mas Dodot. Saya Dodot, Heeh. salah satu relawan di jaringan rumah usaha. Ya, aku cerita tuh Mas Dodot bahwa dirimu ki dulu sempat kenal Umili beberapa tahun yang lampau. Terus yang Jakarta kayak terganggu gitulah. Kemudian dengan keputusanmu dewi akhirnya menempatkan diri atau memilih sikap untuk ke Semarang dan belajar bisnis yang tadinya cuman berapa bulan terus kebablasan 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 tahun. Jadi mungkin sebentar lagi 30 tahun ini tuh. Sekarang berarti kue pertama kali datang dari Jakarta atau gabung di kelompok ini atau ekosistem ini berarti mulai tahun berapa? 2002. Itu tahun 2002 mulai 2002. Januari 2002. Kok Januari 2002? 2002 ting saya Iya, 2022. 11 Januari 2002. 11 Januari kayak lagu ini siapa Cah? Lagunya Gigi persis. Oh iya lagu ini Gigi Cah. Weh. Jumat Pahing. Jumat Pahing. Iki engko mau tak ceritake bahwa dirimu itu proses kreatifnya saiki sangar banget. Ini salah satu peletak pondasi dasar ekosistem yang Bareng-bareng semua. Ya, salah satunya dirimu. Salah satunya yang dirimu aku ingat itu yang sangat merusak tatanan yang sudah ada itu adalah tentang bagaimana mengelola stok. Wah itu parah. Ini jago banget Mas Dodot soal stokis, soal administrasi. Keren banget sih. Karena ya tapi memang bahwa kemudian ketika aku memulai ekosistem ini jaringan rumah usaha dengan cara marginal, dengan cara instingtif, tapi begitu kue melebu, dirimu masuk, cara pengelolaannya kan berubah karena dunia akademis itu sangat penting di dalam ketika kita berbisnis administrasi karena bisnis kita kan sebenarnya bukan hanya operasional Mas Dot. Iya. Tapi kan juga administratif. Cah silokne Mbak Ari teko kae kita wis teko terke bojone. Nah, ini kesederhanaan dibangun di Jeru itu alhamdulillah terpenuhin iki Mbak Ari Cah tak kenalke jenenge Mbak Ari. Ini Mbak Ari tak kenalke, tak sambut iki. Iki bar iki raimu ben mlebu ning ngene. Nah, bar iki mlebu ning vlogku, Mbak. Iki keren banget Cah. Parah nggo. Tak pindah ning jero ruangan ya, engko tak kai karo sekalian closing ya. Wis ternyata wis lumayan dawa. Mbak Ari kok bantu aku sedelok melu nambah titik. Tak tutup sih ya Cah, pindah ning ngene ruangan ya. Cah mulai ya. Jadi kini ngiru ruangan biasa tempat pemilik di rumah Sasongko itu di bagian depan itu ada ruang meeting. Nek dengan saling berguru kan sok tinggu tempat tanggu rekaman. Ki Cah jenenge asmane Mbak Ari karo Mas Dodot iki Cah keren-keren iki. Sing aku cerita mau kayak awal iki saiki wis jam 09.00 gitu kemudian wis ki teko tak ceritani. Mbak Ari bantu iki menguatkan bahwa awake dhewe kan saiki wis mulai mbayari serius banget kan sekitar 10 tahun terakhir kan kita mulai sepakat bahwa teman-teman itu harus bikin tata kelola perpajakan yang baik. Tapi cara untuk ngajak teman-teman membayar pajak itu kan susah toh Mbak. Susah kan ngajak teman-teman bayar pajak kan susah. Tapi nalikan sebenarnya kan aku ngomong akali pikiran dewi bahwa kita dalam bahasa pikiran dan hati kita itu mengakali dengan kata-kata kita infak kepada negara. Sudahlah kita paling gampang itu begitu. Jadi ketika aku bilang tadi Om bilang pertama tentang yang hak 8 asnaf itu yang rezeki yang kita makan tuh ada rezeki titipan itu yang 2,5% tuh di agama kan begitu. Kemudian rezeki yang harus dibuang lagi adalah untuk proses belajar komunitas atau entertain atau apalah pokoknya itu. Terus ketiga adalah kita ngambil anak-anak asuh tadi yang sempat tadi ada Raffi itu anak kampung sini lulusan SMP nggak bisa nerusin ya udah melu milik wengkol ijazah gampang tak tukoke. Kebetulan milik punya PKBM jadi kalau ngeluarin ijazah ya
relatif mudah gitu. Proses nanti kapan cerita khusus. Aku mudah itu jangan mengatakan diklaim bahwa itu mudah begitu, enggak ya, tapi artinya ada kemudahan yang sebenarnya kalau kita ngerti ilmunya. Yang ketiga adalah kita yang tadi bayar infak, supaya kita teman-teman sadar. Yang keempat adalah bayar infak kepada negara itu. Nah, proses penting nggak sih Mbak kalau kita itu harus ngurus hari ini di bisnis itu harus ngurus tentang dunia pajak, paham tentang dunia pajak. Menurut Mbak Ari bagaimana? Karena Mbak Ari kan concern di situ banget. Iya. Gini Mas, jadi Iya. penting banget untuk kita pada hari ini itu sadar tentang perpajakan, karena yang disampaikan Mas Sidik tadi bahwa kita membayar pajak itu kan ya salah satu bentuk infak kita kepada negara. Karena mau tidak mau semakin ke sini kita harus semakin tertib untuk belajar perpajakan. Jadi anggap saja itu menjadi apa ya, menjadi bentuk kepedulian kita terhadap negara dan bentuk kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu ya tentunya harus dengan membayar pajak gitu Mas. Wica oke. Jadi ternyata kan benar kan bahwa apa yang disampaikan Mbak Ari kan artinya aku sarujuk Mbak, setuju bahwa ketika kita tinggal di satu wilayah atau state itu ya kita harus bagaimana, ketika kita berhasil ya kita harus berterima kasih kepada state itu. Lah membayar pajak adalah bagian daripada kita berterima kasih kepada negara itu ya Mbak. Susah nggak sih Mbak kalau kita ini mau belajar tentang dunia pajak gitu dan kita sadar bahwa terkait administrasi itu penting, itu kira-kira susah nggak sih Mbak? Sebenarnya nggak susah ya, karena semakin kesini kan negara juga semakin membuatkan sistem untuk kemudahan-kemudahan bagaimana kita ini mengakses tentang tata cara perpajakan, dan di masing-masing KPP itu juga mereka pasti setiap WP difasilitasi seorang AR yang pastinya akan membantu teman-teman untuk menjadi wajib pajak yang baik. Wicah, kapan-kapan bahas khusus tentang dunia pajak, dan UKM itu harus sadar pajak, tertib administrasi. Karena ketika tertib administrasi itu bukan hanya persoalan pajak sih, ketika tertib administrasi, sadar keuangan, sadar kecerdasan finansial itu, wah itu mau nggak mau kalau di bisnis di ekosistem kita bisa jadi ya mutlak ya Mas Bud. Gimana kita mau ngerti bertumbuhnya sebuah bisnis atau usaha kalau itu nggak ada catatan administrasi gitu kan, pertanyaan gitu. Mengukur growth-nya ya. Ya, Mas Dedet tambahin, Mas Dedet bantuin nambahin Mbak Ari tadi. Bagaimana sih proses kreatifmu ketika urusan pajak sing sekarang buat tempuh juga? Ya apapun sing dengan pengalamanmu sendiri itu Mas Dedet kan banyak itu. Iya, kalau era sekarang memang nggak bisa dihindari. Kita butuh ya mengerti banyak hal tentang pajak ya Mbak Ari, terutama ya. Karena di semua lini bisnis memang sudah ada regulasinya yang diatur. Apalagi kalau teman-teman sekarang kan masuk ke dunia digital ya Mas. Iya. Nah digital itu kan di pengalaman kita sebelumnya di bisnis konvensional itu kan kalau di konvensional kan kelihatan karena ada istilahnya ada jual beli di situ. Iya. Ya ada produknya, memang ada pajak yang dihitung di situ. Ketika kita bayar invoice segala macam itu kan ada PPN-nya gitu ya Mbak Ria. Iya. Nah, itu kan kelihatan. Tapi kalau di digital kan waktu di awal itu kan pemerintah sendiri kan sulit untuk mengukur gitu. Nah hari ini kita mau nggak mau dari kitanya mungkin yang harus punya kesadaran bahwa ini adalah memang menjadi tanggung jawab atas proses yang kita jalankan sebagai sebuah sistem usaha. Ya minimal sebenarnya juga ada jual beli di situ walaupun tidak ada bentuk fisiknya. Dan hari ini teman-teman yang masuk ke digital, terutama ke kan beberapa platform pun juga sekarang sudah langsung menerapkan sistem pajak yang ada kayak Facebook itu kan sekarang juga kalau kita iklan itu kan langsung otomatis terhitung ada pajaknya. Nah ini memang akhirnya
ya memang sesuatu yang memang harus kita mengerti. Iya. Sampai kapanpun ini menjadi bagian bahwa sistem yang dibangun itu memang ada, kita harus mengerti tentang pajak, tentang keuangan, karena banyak hal yang saling berhubungan ya Mbak Arin. Ada juga untuk perbankan juga kita perlukan data yang valid, termasuk di dalamnya ada pajak juga. Wih, Anda nih makanya betapa serius ya kita itu di ekosistem di jaringan rumah usaha, bangun tata kelola. Yang pertama disebut kata produksi, serius banget. Kedua marketing ini bagaimana ngembangin sudah tiap hari. Kemudian yang lumayan berat itu, yang tadi aku bilang mutlak itu adalah kecerdasan finansial atau tata kelola keuangan. Terus yang terakhir adalah SDM, sumber daya manusia. Maka 4 hal ini dari produksi, marketing, terus kemudian finansial atau tata kelola keuangan, administrasi, dan terakhir adalah SDM. Mau zaman bahulah waktu tabiin sampai zaman future nanti cyberspace, ya ini 4 hal ini sudah nggak mungkin nggak pernah nggak ada. Ya kan? Cuman bahasanya sekarang aja jadi apa, besok di era cyberspace, era marketing ini nanti marketing jadi apa, bahasanya jadi affiliate, jadi apa gitu kan gitu. Mana ya cah ternyata mas panjang nih, mau nih omah yo lumayan dinoki umili lanjut meeting karo Mas Dodot karo Mbak Ari iki arep ngumpulke duit tuh ngumpulke duit kanca-kanca sing do turah duit kuwi dikelompokke engko ben dadi pengembangan usaha. Kita mau bikin private equity dengan Mbak Ari dan Mas Dodot ini yang campuran aku karo Mbak Ari wong marginal, wong goblok, ki wong goblok, dadi ndelok wong bentuk wong goblok. Tapi kowe ora iso ndelok wong bentuk wong goblok. Saiki karena sik dhek wis bahasane wae pinter, ngerti ngomong WP, terus ngomong bahasa-bahasa pajak wis paham. Nek cah iki sing tengah memang cah pinter cah. Iki bang sekolah wong dosen. Ngono ya cah, sementara Kamsiah wis pokoknya semangat terus. Aku selalu mengingatkan 3 hal itu. 1, jaga kesehatan terus cah. Wis pokoknya urip iki nomor 1 paling penting. Mas Dodot tambah iki. Nomor 2 Mas Dodot adalah silaturahmi terus. Makanya ukhuwah atau persaudaraan kita jemput terus kan. Kita nggak nunggu loh. Ukhuwah itu kalau kita itu alhamdulillah nggak nunggu. Kita menjemput ukhuwah loh. Kita menjemput seduluran. Terakhir adalah terus belajar dengan usia umili yang semakin uzur, setiap hari tambah tua. Mas Dodot kan tidak sadar tau bahwa bentino kita tambah tua loh Mas Dodot. Jangan-jangan kita sadar Mas Dodot. Sadar banget Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah goroso. Ki Mbak Ari ya cuma dino ya wonge bentuke cilik iki ngemut umur lho cah. Umure wis tuwek iki. Iki bojone mone supir truk saiki ditukokke truk cah. Sementara ngono sik weh. Terima kasih. Semangat selalu. Ciao.